dalam dunia peternakan, kebutuhan pakan itu nomor satu. Karena jika seorang peternak mampu menguasai kebutuhan pakan untuk ternak kita, maka sudah 60% teratasi permasalahan dalam dunia peternakannya. Maka yang lain akan mengikuti. Untuk teman-teman yang ingin terjun di dunia peternakan, sebaiknya siapkan dahulu bank pakan ataupun stok pakan yang kita butuhkan sesuai populasi yang kita pelihara ternaknya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana beternak dengan populasi banyak ya. Karena dalam dunia peternakan, apabila kita berbisnis dalam dunia peternakan ini dengan menggunakan populasi yang banyak, itu yang jadi permasalahan adalah tentang pakan. Jadi untuk itu sebaiknya permasalahan bank pakan atau permasalahan pakan ini hendaknya diperhitungkan. Setidaknya kita sudah memiliki stok atau pandangan bagaimana cara kita bisa mendapatkan pakan untuk ternak kita. Teman-teman, di kandang ini adalah kandang breeding dengan populasi 80 indukan ya. Jadi untuk 80 indukan itu apabila satu siklus beranak 1 ekor saja, maka menghasilkan cempe 80 ekor. Apabila memiliki anak atau melahirkan anak itu 2 ekor, maka menjadi 160 plus induknya. Nah, jadi 240 total keseluruhan dari peliharaan sang peternak dalam video ini. Jadi teman-teman, kalau sudah bicara breeding itu artinya kebutuhan pakan lebih banyak daripada kebutuhan pakan untuk jenis kambing yang kita pelihara, yaitu jenis fattening atau penggemukan. Sementara kebutuhan pakan bagi ternak adalah 20% sampai 20% dari bobot badan ternak itu sendiri. Andaikan ternak kita bobotnya 10 kilo, maka kebutuhan pakan untuk ternak kita adalah 2 kilo sampai 2,5 kilo per harinya teman-teman. Baik itu hijauan ataupun jenis fermentasi yang lain teman-teman ya. Jadi kita bisa prediksi berapa kebutuhan kebutuhan pakan kambing yang kita pelihara. Jadi seperti itu. Jangan kita beternak dalam skala besar tapi hitungannya kita abaikan. Maka nanti kita akan menemui permasalahan-permasalahan. Jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut, sebaiknya kita sudah hitung dulu kebutuhan pakan per hari kita berapa kilo, untuk berapa puluh ekor. Jadi kalau untuk populasi 80 sampai 100 ekor, itu teman-teman setidaknya sudah memiliki bank pakan. Atau memang sudah ada anggaran dana untuk beli pakan ke pengepul ataupun ke tenaga kerja yang kita suruh untuk cari pakan. Nah, jika kita membuat bank pakan untuk populasi 100 ekor, sebaiknya kita persiapkan lahan kita minimal setengah hektar atau 50 meter kali 100 meter, itu minimal untuk memangkas kos produksi minimal 60%. Selebihnya kita bisa mencari atau bisa beli pakan tambahan yang dibutuhkan untuk kambing. Kemudian apabila teman-teman tidak punya lahan, itu artinya teman-teman harus mengalokasikan dana atau biaya untuk persiapan beli pakan. Nah, untuk
biaya pakan ini agar tidak memakan modal yang kita miliki, yang kita tanam dalam peternakan kita, sebaiknya teman-teman melakukan usaha sambil jual beli. Nah, jadi hasil dari jual beli ternak itu kita bisa belikan untuk pakan kebutuhan kambing yang kita pelihara tersebut. Atau bisa juga dengan 3 bulan sekali bongkar kuhe atau kotoran kambing, kotoran hewannya. Kemudian dari hasil penjualan kuhe tersebut kita alokasikan untuk beli pakan. Nah, untuk pakan-pakan tersebut tergantung bagaimana di tempat wilayah masing-masing yang tersedia. Kalau di tempat teman-teman banyak daun singkong, maka sebaiknya belikan daun singkong. Dan untuk jenis pakan sendiri ya, untuk fermentasi ataupun silase itu sebaiknya teman-teman jangan membiasakan pilih-pilih. Yang penting hijau saja, tidak beracun, selama kambing aman memakannya, sebaiknya bisa disilase atau difermentasi. Nah, untuk kali ini adalah silase daun singkong yang sudah diramu. Ini ada daun kaliandra, ada juga daun nangka, ada daun jati, ada juga daun mahoni, ada juga pete Cina ya. Jadi daun singkong yang sudah diaduk plus batangnya. Nah, ini ya. Diaduk jadi satu atau dicoper jadi satu, kemudian disilase. Nah, untuk menambah rangsangan daya makan si ternak, silase tersebut diberikan perasa, bisa diberi molase atau prebiotik atau garam ya. Yang bagus adalah garam untuk sebagai perasa. Nah, apabila sudah disilase atau difermentasi jenis hijauan apapun akan menjadi lunak, maka kambing akan menjadi suka atau lahap memakannya. Begitu teman-teman. Jadi perhatikan dalam silase ini bercampur berbagai macam ya. Ini berbagai macam jenis pakan. Dicoper jadi satu, dibuat silase, maka ditimbun menggunakan drum ataupun plastik. Nah, peternakan seperti inilah peternakan yang tidak menyusahkan. Kalau teman-teman sudah memiliki stok pakan melimpah, itu artinya teman-teman bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dengan waktu yang bersamaan dengan usaha kita di peternakan. Karena dengan sistem stok silase atau fermentasi seperti ini kita cukup kerja 3 atau 4 hari dengan 2-3 orang. Kita bisa bekerja untuk mencari usaha yang lain selama 2 atau 3 bulan teman-teman. Jadi pembuatan pakan silase seperti ini 2 atau 3 bulan sekali teman-teman. Dengan sistem bongkar bank pakan atau kita beli borong daun singkong yang ada di kebun yang sudah dibongkar atau dicabut. Dalam beternak breeding itu sangat sulit sekali teman-teman. Tidak semudah seperti kita beternak breeding skala samben atau skala rumahan. Kalau kita sudah skala usaha dengan populasi yang banyak, itu tidak mudah teman-teman. Karena indukan yang kita pelihara saja banyak, itu artinya banyak hal-hal yang pasti akan terjadi. Contoh yang paling sering kita dapati dalam dunia perbreedingan itu adalah bunting keguguran ya, bunting keguguran. Nah, itu yang sering terjadi. Biasanya keguguran di usia-usia 3 bulan. Dan ini penyebabnya apa? Yang sering terjadi adalah kurangnya kalsium ataupun kurangnya makanan yang bernutrisi ataupun yang bergizi. Nah, untuk pakan-pakan seperti ini memang dianjurkan sebaiknya menggunakan hijauan full. Kalaupun ada pakan penunjang, itu diberikan konsentrat yang khusus untuk ruminansia.
Lalu yang sering terjadi lagi adalah setelah beranak kambing kaku atau kambing kejang. Nah, ini sulit diatasi. Ini sulit diatasi setelah lahir. Kita bisa mengantisipasi dengan cara perawatan sang induk saat masih dalam kebuntingan. Caranya adalah dengan diberi air minum. Saat bunting itu diberi gula merah ya, minum dengan gula merah. Kemudian mineral jangan sampai ketinggalan atau air garam. Lalu teman-teman berikan pakan yang secukupnya, jangan berlebihan, jangan juga kekurangan. Utamakan pakan hijauan. Lalu apabila sudah beranak, si cempe sudah lahir, usahakan tali pusat yang putus langsung diberikan betadin, atau kalau tidak ada bisa diberi alkohol ya. Kalau tidak ada betadin bisa alkohol. Nah, itu gunanya agar tidak tetanus. Nah, kalau tidak diberi itu, maka si cempe yang baru dilahirkan ini 3-7 hari biasanya kejang-kejang lalu tetanus, atau nanti umur 1 bulan tahu-tahu roboh. Nah, ini karena ini tetanus saat kambing lahir, pusatnya itu tidak diberi betadin ataupun alkohol. Kalau diberikan yang lain gimana, Mas? Diberikan yang lain bisa. Kalau secara tradisional biasanya diberi abu kayu bakar itu, teman-teman. Kemudian setelah kambing beranak, cempenya sehat, usia 1 minggu berikan susu tambahan bagi cempe yang susunya kekurangan atau induknya produksi susunya kurang. Nah, diberikan tambahan agar pertumbuhannya semakin bagus untuk pertumbuhan cempe. Dan setelah usia 15 hari sebaiknya indukan diberikan obat cacing atau diberi minum obat cacing agar si cempe terselamat dari cacingan. Biasanya kalau induknya terindikasi cacingan, nanti anakannya pun atau cempenya pun akan terkena cacingan, sehingganya tumbuh kembangnya terlambat, bulu kusam, bintik-bintik, keriting, maka ini pertumbuhan cempe pasti akan terhambat. Nah, sebaiknya setelah umur 15 hari diberikan obat cacing bagi si induk, atau nanti bisa juga si cempe diberikan dengan dosis sedikit saja. Nah, itu teman-teman, gunanya agar makan tercukupi, terserap. Apabila cempe atau induknya cacingan, sebaik apapun makanannya maka tidak akan terserap menjadi daging, semua akan menjadi feses atau menjadi kuhi. Lalu setelah usia kelahiran atau usia cempe sudah 40 hari, maka perhatikan, maka ini indukan sudah waktunya birahi atau minta dikawinkan. Itu kalau mau dikawinkan maka siklusnya adalah 40 sampai 42 hari. Teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian makan atau minum. Ini harus ready, terutama minum ya, ready 24 jam dengan sistem diberikan stok minum di belakang dari palungan. Karena kalau makanannya fermentasi, itu artinya kadar airnya di pakan berkurang. Itu sebaiknya diberikan minum ready 24 jam. Jadi kita saat kontrol lebih mudah, tinggal ngecek saja, dikontrol di ember-ember ini seperti ini. Ini kalau habis kita tinggal nambah atau tinggal menggantinya saja. Gitu teman-teman. Agar kita maksimal dalam memelihara, emang sebaiknya otomatis teman-teman dengan diberikan keran ya. Kalau peternakan kecil mah enak pakai ember satu-satu. Tapi kalau populasi sudah di atas dari 80 bahkan sampai 100-an, seperti di kandang ini akan sedikit capek teman-teman. Karena satu persatu bisa makan waktu gitu. Maka
dengan sistem manual selang seperti ini ya cukup lumayan lah untuk mempermudah kerja kita. Biasanya kambing yang kurang air atau kurang minum, bulunya kusam ya, tidak klimis, tidak halus, tidak mengkilap, kering. Nah, jadi kulitnya itu kering teman-teman. Jadi sebaiknya emang ready 24 jam untuk kebutuhan air tersebut untuk kambing minum. Lalu sanitasi teman-teman ya. Yang berikutnya adalah sanitasi. Kebersihan itu sangat penting, terutama untuk urin ya. Kandang yang didesain untuk breeding itu sebaiknya bawahnya atau di bawah kandangnya itu jangan di lantai semen atau di plester. Gunanya agar urin terserap oleh tanah sehingganya kering. Dan kalau kering, amonia dari urin tersebut tidak naik dan tidak terhirup oleh si kambing. Kalau ini terjadi ya, urin kemudian menjadi amonia terserap oleh si kambing, maka akan menjadi ispa ataupun gangguan pernapasan bagi si kambing. Ini biasanya terjadi pada cempe-cempe yang baru lahir di usia 1 sampai 1 bulan ya, 1 hari sampai 1 bulan. Maka kebersihan paling penting ya. Lalu setelah diberikan sanitasi yang baik, yang bersih pada si kambing, kemudian perawatan pada kandang. Kandang ini juga perlu ada perawatan. Di antaranya dilakukan penyemprotan dengan pestisida pastak ya. Kandang kita semprot menggunakan pastak. Jadi full kandangnya plus kambingnya. Ini bisa dilakukan 2 hari sekali ya, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali, terserah teman-teman. Tapi sebaiknya 2 hari sekali. Nah, ini bisa untuk mencegah nyamuk teman-teman, bisa untuk mencegah lalat gitu. Yang paling penting adalah mencegah datangnya bakteri seperti kutu ya, telur-telur kutu yang akan bersarang di bulu kambing. Seperti itu teman-teman cara-caranya. Kemudian setelah penyemprotan dilakukan, sebaiknya teman-teman harus memperhatikan kondisi kambing ya. Jadi kita harus cek, harus kontrol setiap harinya. Apabila ini tidak dilakukan dengan sistem populasi yang banyak, dengan sistem breeding, maka kita tidak akan tahu apa yang terjadi tentang ternak kita. Karena dengan skala besar seperti ini, kita harus cek satu persatu tiap harinya teman-teman. Apakah ada yang kecepit atau terjepit induk atau ketindih induk ya, si cempe tersebut. Ini sebaiknya memang kita cek gitu teman-teman. Karena kalau untuk breeding seperti ini kan populasi banyak nih. Jadi kita harus tahu tanggal kawinnya, bulan berapa, kemudian akan lahir hari apa, dan tanggal berapa. Jadi recordingnya harus jelas. Kalau cuma 10 atau 15 ekor, kita bisa mudah dengan kira-kira saja. Tapi kalau sudah populasi di atas 80 bahkan 100, itu emang harus teliti dan akurat cara kerja kita. Lalu teman-teman, untuk stok pakan ya, kembali seperti yang di awal tadi, stok pakan ini sebaiknya yang paling cocok adalah pakan yang tidak fresh. Artinya tidak fresh itu apabila daun singkong diberikan jangan langsung dari metik ya. Sebaiknya memang disilasi dahulu agar tidak terjadi apa-apa untuk kambing yang kita pelihara, terutama untuk kambing yang baru kita dapat dari luar atau dari pasar, karena kita belum tahu kebiasaan makannya di asalnya itu apa. Nah, itu yang paling kita harus ketahui. Kambing baru atau kambing lama
kita tidak akan bermasalah apabila stok pakan yang kita miliki seperti ini, teman-teman. Nah, pakan seperti ini tidak akan terjadi apa-apa. Ya, jenis domba, kambing ataupun yang lain, breeding atau fattening itu sama saja. Dengan pakan seperti ini akan memudahkan kita dalam menjalankan roda peternakan. Jadi modal kita penting, keilmuan lebih penting, teman-teman. Karena suksesnya di dunia peternakan ada dua, yaitu permodalan juga keilmuan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.